kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua, kelompok informal. Terbagi menjadi kedua, kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Selanjutnya, alasan membentuk kelompok. Yang pertama, kebutuhan. Kedua, kedekatan. Ketiga, daya tarik. Keempat, tujuan kelompok. Yang terakhir itu ekonomi. Mencoba mengubah nilai-nilai tersebut, dan yang terakhir itu berusaha meninggalkan kelompok tersebut. Proses pengembangan kelompok, yang pertama saling menerima, kedua saling berkomunikasi dan mengambil keputusan, dan yang ketiga motivasi dalam proses tugas, dan keempat pengendalian dan organisasi. Sumbangan atau waktu tenaga yang berbeda-beda. Yang keempat, mencapai kesepakatan dan perbedaan pendapat lewat macam-macam interaksi. Pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok yaitu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok yang dilandasi pada tiga prinsip, yaitu yang pertama, Gestalt psikologi atau keseluruhan lebih besar dari kebanyakan yang dan yang kedua, nilai kerjasama kelompok yang berdasarkan
anggota dan bisa memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan berguna. Selanjutnya, kurang tanggung jawab. Masalah kepemimpinan ini berawal dari pimpinan yang kurang bertanggung jawab dalam memimpin instalasi atau organisasinya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan anggota yang dapat menghancurkan suatu organisasi. Solusi untuk masalah ini ada pada pemimpinnya, di mana dia harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Macam gaya kepemimpinan. 1. Macam gaya kepemimpinan yaitu orang-orang yang dipimpinnya sebagai objek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, berusaha mengutamakan kerjasama dan network. Selanjutnya, gaya kepemimpinan otoriter yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Kedua, pimpinan bertindak sebagai penguasa tunggal. Dan yang terakhir, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan bebas. Yang pertama, kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter. Kedua, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi atau kompromiser dan perilaku kepemimpinan pembelot atau deserter. Yang selanjutnya, pimpinan berkedudukan sebagai simbol. Yang terakhir itu pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Selanjutnya, kohesi kelompok. Kohesi kelompok menurut Collin dan Raven 1964, kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Bentuk-bentuk kohesi kelompok. Yang pertama, kekuatannya rasa persatuan. Kedua, kemampuan untuk menemukan platform bersama di tengah-tengah perbedaan. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama secara kreatif. Keempat, kemampuan untuk mengatasi perselisihan secara damai. Kelima, rasa saling percaya antar kelompok. Selanjutnya, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan, menurut Santoso 1998. Berikut sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu sehingga terjadi konflik di antara mereka. Kedua, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang. Peran negatif. Yang pertama, agresor. Kedua, penghambat. Ketiga, pencari pangkuan. Keempat, pengakuan diri sendiri. Kelima, playboy atau banyak canda atau kirang serius. Keenam, pencari bantuan. Dan yang ketujuh, pembela kelompok. Yang selanjutnya, konflik dalam kelompok. Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu-individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Santoso 1998.
tertarik pada kelompok. Kohesi kelompok, tingkat kepuasan makin besar. Kedua, anggota merasa aman dan terlindungi. Ketiga, komunikasi lebih efektif, bebas, terbuka, dan sering makin mudah terjadi komunikasi. Komunikasi kelompok, proses komunikasi yang terjadi di antara sekelompok orang dalam melakukan tugas dan mencapai tujuannya. Kedua, definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai keamanan. Yang terakhir, manfaat, saling bertukar informasi. Yang pertama, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, meningkatkan kesadaran kelompok. Terima kasih, itulah penjelasan video animasi dinamika kelompok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.